itu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah presiden. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Dengar ya, saudara ya. Kan saya bilang kalau nanti Anies jadi presiden, ya nanti jadi Islam, auto Islam Indonesia. Ya, auto dan itu dipelihara teroris-teroris ini sama si Anies. Calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tapi tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Dengar ya, saudara ya. Kan saya bilang kalau nanti Anies jadi presiden, ya nanti jadi Islam, auto Islam Indonesia. Ya, auto dan itu dipelihara teroris-teroris ini sama si Anies. Kayak si Erdogan miara teroris kan? Iyalah, ini kan orang teroris ini. Nah, ini senarionya apa nanti? Kalau umpamanya poros 2 nggak jadi 1 dan 3, itu gimana jadi nanti? Negara khilafah. Ya pokoknya kalau tidak satu putaran ya pasti, tapi nggak mungkin Anies, saudara ya. Ini Ganjar yang menang nanti. Kalau 2 putaran pasti Ganjar menang. Kalau Anies berat, nggak bisa. Itu apa namanya, analisa ya, ini bukan terawangan ya, ini cuma analisa sekilas saja. Karena politik itu kan memang seperti air di daun talas ya, saudara ya. Jadi kalau Prabowo tidak menang 1 putaran pasti kalah ya, dan pasti nanti yang menang ya Ganjar Mahfud, karena Ganjar Mahfud ini adalah paduan dari khilafah dengan nasionalis ya. Jadi kalau Anda yang mau gak Prabowo menang, Anda kudu ngotot, ngotot-ngototnya Anda harus mempengaruhi sebanyak orang ya, supaya itu bisa 1 putaran. Kalau 2 putaran, tak jamin kalah itu Prabowo, saudara. Tapi kalau di grup kita jangan bicara politik ya. Kalau di grup kita nggak boleh propaganda ya. Nanti pecah, soalnya grup kita ini ada yang pro Ganjar, ada yang sama pro Prabowo soalnya ya. Jadi saya melarang untuk bicara paslon ya di grup kita, jangan ya, saudara ya. Nanti ruwet sendiri kita bertengkar, nggak boleh. Tapi kita kan boleh membicarakan kalau kita harus pilih dari yang 3 buruk, mana yang paling tidak buruk dari 3 itu. Nanti rencananya Pak Daniel Alexander minggu depan akan bicara ya, bagaimana cara memilih presiden yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati Anda, saudara ya. Minggu depan ya, Pak Daniel Alexander akan pimpin Koinonia, tentu tanya jawab tetap ya, diawali dengan tanya jawab dengan saya, lalu Pak Daniel Alexander khotbah, terus saya Pak Daniel Alexander khotbah setelah tanya jawab Alkitab. Sebentar, ini yang lain pada kemana nih? Oh tumben cuman kita, oh ini ada Shoba, silakan Shoba. Shalom semuanya, malam. Shalom. Pak Paul, itu ya. Dibahas itulah apa? Coba bahas apa yang Jasmine itu Plunder film, itu banyak bahan tuh. Yang apa? Salahnya kan dari Jay Smith, Flounder Film, di channelnya Flounder Film, itu banyak bahan itu. Apa itu nggak jelas, saya nggak tahu, nggak ngerti maksudnya. Iya, si Jay Smith punya. Nggak ngerti saya maksudnya, langsung to the point aja, jangan malu-malu. Ya, saya bingung. Ya kalau si Jay Smith kan banyak bahas itu tuh Islam tuh, sejarahnya, apanya segala macam.
Itu di Flounder Film tuh. Saya di channel YouTube-nya. Nggak kenal, siapa sih nggak kenal saya? Saya nggak kenal ya. Ya, dia sama seperti apa Christian Prince, Sam Siamon gitu. Cuman kalau Jay Smith itu dia apa? Oh, Dia Jay lebih ke Smith, Jay Smith. sejarahnya. Iya. Kalau Jay Smith. Heeh. Jay Smith itu banyak yang salah loh waktu membahas Alkitab Kristen. Ya, tapi dia lebih banyak bicara apa? Ya itulah. Ya yang sana lah gitu. Bukti-bukti arkeologinya apa segala macam gitu. Kan sudah kita bahas, yang dibahas sama Jay Smith sudah kita bahas di sini. Jay Smith itu ngambil dari Dan Gibson sama si Tom Holland. Ya, itu ada ambil dari situ juga, betul. Tapi Bukan ada, memang dia ngambil dari sana. Jay Smith itu hanya menyampaikan penelitiannya Tom Holland. Kita sudah puas bolak-balik kan punya Tom Holland sama Dan Gibson. ya, kalau sekarang saya liatin dia juga bukan sekedar dari Tom Holland sama Dan Gibson aja. Dia banyak orang yang meneliti juga gitu. Dari sejarahnya, dari catatan tuanya, segala macam. Sampai sampai ke koin segala macam. Koin itu kan dia yang ya bukannya dia lah ya, tapi maksudnya ya tim-timnya dia lah mungkin ya, yang menemukan itu. Jadi boleh juga kayaknya tuh sekali-sekali di ini, karena kan kalau kita bicara kan dia kan Inggris ya, banyaknya nggak ngerti itu. Udah itu terus ini ada satu saya kirim ini linknya ke chatnya Pak Paul ya. Ini apa pendeta apa Allen Nolan apa Nolan Allen gitu. Nah itu menurut Bapak Paul gimana itu? Nih, ini bukunya Dan Gibson nih. Kelihatan nggak tuh? Iya. Dan Gibson tuh ya. Wah, penelitiannya mereka sudah kita bahas di sini ya. Ya, Dan Gibson itu ya. Ya itu kan yang awalnya dulu ya. Nih, ini punya Tom Holland nih. Iya, sekarang udah ada. Oh ya, punya Tom Holland tuh ya. Ini punya Tom Holland. Itu udah kita bahas ini ya. Ini dulu tesisnya saya dulu. Sebelum Jay Smith cerita itu saya udah bahas itu ya 2000. Yang dari Jerman ini ya tentang apa Al-Qur'annya berbagai versi itu di Jerman aja ada 4 versi ya yang di Jerman ini. Udah pernah kita bahas juga ya yang ini ya buku ini ya. Iya. Udah kita bahas beberapa ininya Jay Smith udah pernah saya koreksi beberapa ya yang tentang Alkitab, diskrepansi di Alkitab misalnya dia bilang salah nulis itu kan ngawur itu waktu dia debat sama siapa tuh Sabir Ali ya katanya Al-Quran itu salah nulis apa Alkitab itu human error katanya ya itu salah ya bukan human error ya makanya kamu ikut kelas apologetik nanti saya ajarin. Nah kan nggak bisa semuanya saya ajarkan di sini terlalu berat masih ya nggak terlalu berat yang saya ajarkan di sini semua satu-satu. Ya. Tapi kelihatan sih si Jay Smith ini juga nggak ini apa emang nggak terlalu dalam juga sih ininya. Dan dia hanya punya yayasan dan dia ngumpulin orang kayak Tom Holland, si Dan Gibson, terus si satu yang suka pakai kerudung Arab siapa namanya itu saya lupa itu. Pak Al-Fadi. Itulah pokoknya itu ya saya satu itu ya. Kalau dia kalau dia kan memang jago tafsir Quran kalau dia kan. Iya. Kalau Jason kan hanya mengumpulkan mereka terus dia bisa merangkainya menjadi ini ya. Sekolah saya ini apa namanya
Eh, biasa lah kalau Jasmine itu biasa lah. Ya itu saya udah ini itu dari apa terkirim ke melalui chat itu ke Pak Paul itu pendeta Alan Nolan apa Nolan Allen gitu. Itu ya entah gimana tuh. Apanya gimana? Dia punya teori tersendiri gitu mengenai apa yang apa Nephilim dunia roh gitu. Dunia roh. Ya kamu cerita aja ada apa? Kamu cerita aja. Iya dia Kalau bagus kita bahas. Iya menurut dia sih apa kayak dunia roh, dunia spirit itu. Suaramu kecil kenapa ya? Suaramu kecil kayak geremeng-geremeng itu loh. Saya suka apa nggak enak banget. Maksudnya yang jelas, mungkin didekatkan terus ngomong yang jelas. Ya, ini udah besar. Masih belum? Terus ngomong coba. Ya, ini udah besar. Iya, coba aja ngomong terus. Nanti kalau kurang saya ngomong. Iya. Itu dia membicarakan apa dunia roh, dunia spirit itu jadi seperti dimensi lain gitu. Jadi makhluk dimensi lain lah. Hanya makhluk tubuh rohnya atau tubuh spiritnya itu bisa pindah-pindah dimensi. Makanya bisa muncul dan bisa hilang begitu. Tapi itu dari dimensi lain. Jadi tubuh yang bisa menyeberangin dimensi lah. Yang dimana yang untuk kita nggak bisa nggak ya kita belum bisa nyebrang itu multiverse, multidimensi itu. Dia ngomongnya sih begitu. Cuman ya itu baru teorinya dia, ya nggak ada yang bisa buktiin sih, belum ada yang bisa buktiin sih. Boleh aja. Tony Daud bisa menghilang. Apa Pandi? Tony Daud bisa menghilang. Ya makanya boleh aja. Orang kan boleh mengklaim boleh aja. Kalau kita pendapatnya kita beda. Kamu ikut aja kelas, nanti kamu ngerti. Mau untuk panjang kalau jelasin. Iya ya begitu aja dulu dah. Ya. Terus kamu mempelajari gitu benefitnya apa? Nggak mempelajari itu sih, temennya nonton aja. Oh, kesurupan. Ada yang menarik nonton gitu. Itu sih Tony itu kalau kamu mau tanya lengkap Tony itu. Tony belum tahu gitu saya. Cari menghilang terus cari cewek gimana caranya, pinter ya. Setelah saya sering kritik Tony, sekarang Tony cara berpikirnya kayak saya loh. Jadi berubah ya Pak. Kan saya sering kasih pikiran dia tentang roh itu apa sih, setan itu apa sih. Akhirnya dia sekarang kayak saya meneranginya. Kan saya dulu bilang, waduh kan suka setan-setan ini. Kita bilang ini, kamu orang Jawa, biar kamu pergi ke Amerika, kamu ngimpi ketemunya juga setan Jawa. Kamu orang bule, biar kamu pergi ke Papua, kamu juga ketemunya setan bule. Akhirnya Tony sekarang jelasinnya sama. Masa rohnya bisa ngelewatin lautan, Pak? Bukan, itu kan memang hasil dari alam bawah sadarnya orang. Itu adalah ilusi. Setan itu adalah delusi dan ilusinya orang sesuai dengan pengalaman dia sebelumnya. Ayo. Cerita yang pernah dia dengar. Ayo. Sesuai dengan yang pernah dia lihat ya Pak ya. Kalau saya Pak Paul, kalau saya kan mikirin cuman kapan ini stok saya naik supaya saya bisa pensiun. Iya. Gak mikirin roh-roh gitu deh. Oh, kalau mikirin mak lampir. Itu harus tuyul dipanggil. Itu bisa bawa duit. Betul Pak Yus, ini stok Tesla saya turun dulu nih, pusing saya. Kapan pensiunnya nih saya? Belum pensiun. Sudah. Kita ngeliatin stok market aja. Belum Pak, masih kerja full time. Cuman saya kerjanya enak, pakai piyama udah kerja di nggak kantor.
Tunggu Trump Pak Andi. Ini Iya, tahun tunggu depan Donald Presiden Trump. mungkin naik. Januari ini, makanya saya tunggu Januari ini. Januari kan inauguration, pelantikan Januari. Nanti dia langsung ngeblok 10 negara Islam, diblok. Dan semua nama-nama yang berbau Islam tidak boleh masuk. Ini lagi showtime lagi ini. Ini yang kita tunggu nih, showtime. Tapi Pak Tenang Andi aja. di sebelah selatan lebih parah kan itu temboknya dari Meksiko. Nah, Kok tembok Sampai udah bongkar. dibangun enak-enak, Sampai- diberhentiin sama si Biden. 2 bisa juta, bobotan Biden ya? 2 juta yang Sekarang masuk satu tahu. Iya, Iya, aku dengar sekarang 2 satu juta. hari 5.000 orang masuk, Pak Yus. Makanya, Ya itu udah, kan lebih habis parah gimana? lagi. Ya, terus gimana? Yalah Pak Andi. Orang Eh, semua kan mereka juga ngelihat Trump bisa menang nih. Kalau Trump menang, saya gak bisa masuk lagi nih. Sekarang buru-buru lah pada masuk. Nama lu, nama Islam bukan? Ada Muhammadnya. Kalau atau namamu ada- nggak berbau-bau Islam nggak ada masalah. namamu ada Muhammadnya atau ada Ahmadnya, Ahmed itu Ini Hasan. kalau namamu gitu. Thomas, Timotius gitu ya nggak apa-apa. Nama kamu kalau dikasih Hasan, terus Abdel, Abdul, itu udah. Itu. Oh, ini aku mau nanya ya. Yang Ya. mengenai apa toh kejawen-kejawen tiba-tiba muncul. Dan kayaknya mereka anti ya. Anti yang Islam-Islam. Ya tapi kan masih kalah Pak. Tapi kan bagus itu. Mereka muncul sekarang. Ya, kejawen itu kan sebetulnya hasil dari perenungan pribadi orang kan. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu gerakan. Jadi bisa Bagus, mempan- bagus. Jadi gini. Mau kejawen, keharingan, Konfuse. Makanya mereka tidak anti Kristen. Tetapi kalau Islam ini kan memang sebuah ideologi, ya kan? Mereka adalah kontra dari Kristen dengan Yahudi. Ya Tapi kan? kayaknya Makanya kejawen-kejawen itu juga jenuh sama yang Islam-Islam itu. marah Pak, karena kan Islam itu yang menghancurkan kejawen, pambudi, haringan. Kan itu bagus sebenarnya. Ya paling dikit ada oposisi lah Pak Yus. Ya, ya betul. Ya. Jadi kayaknya mereka baru sadar juga sana ya. Yang sobat tadi cerita tentang si Jay Smith itu, dia bagus si Jay Smith itu. Cuman saya nggak setuju sama dia waktu dia menjawab mengapa ada diskrepansi dalam Alkitab. Nah itu di kelas kita ajarin mengapa ada diskrepansi ya, ayat-ayat yang berbeda. Itu hanya ada di kelas kita. Nah, kita kalau ngajarin satu-satu, kamu mesti ngerti dari awal semua, saudara. Jadi makanya harus ikut kelas dulu. Kalau nggak ngerti, bingung. Saya ngomong apa nggak ngerti nanti kalian.